Teman-teman, hari ini kita tidak akan membahas ramalan Shio biasa, dan juga bukan sekadar pengetahuan Feng Shui dangkal yang asal-asalan. Hari ini, saya ingin membicarakan satu hal yang sebenarnya sedang dialami oleh hampir setiap keluarga, tetapi 90% orang tidak pernah benar-benar menyadarinya. Banyak orang seumur hidup bekerja keras, mati-matian mencari uang, tapi tetap tidak bisa menyimpan uang. Segala hal terasa tidak lancar. Selalu ada orang yang menjatuhkan, malam hari sulit tidur, dan konflik dalam keluarga semakin lama semakin banyak. Ini bukan karena nasibmu buruk, dan juga bukan karena kamu kurang berusaha. Akar masalah yang sebenarnya hanya ada dua. Takdir Shio bawaanmu sejak lahir, dan medan energi Feng Shui di rumahmu yang tidak terlihat. Shio adalah dasar bawaan sejak lahir yang menyertai kita, yang menentukan kepribadianmu, rezekimu, keberuntunganmu, serta jenis kesialan yang paling mudah kamu alami. Feng Shui adalah lingkungan tempat kamu setiap hari tidur, makan, dan menjalani hidup, yang secara diam-diam memengaruhi keberuntunganmu, tabunganmu, dan kesehatanmu. Kedua hal ini saling terikat satu sama lain. Jika salah satunya bermasalah, maka keberuntunganmu bisa langsung runtuh setengahnya. Dalam cerita kita hari ini, semuanya berisi inti penting, kisah nyata, detail yang menegangkan, serta cara untuk mengatasinya. Semakin ke belakang semakin penting, semakin didengar semakin membuat merinding. Setelah selesai, kamu bisa langsung menerapkannya. Disarankan untuk menonton sampai selesai dengan sabar. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk memperbaiki nasibmu. Banyak orang mengira Feng Shui itu hanya urusan orang kaya, dan Shio hanya sekadar hiburan saat tahun baru. Itu benar-benar keliru. Saya sudah melihat terlalu banyak orang biasa. Usaha semakin lama semakin merugi, bekerja setiap hari terus ditekan, tidak bisa menabung, kondisi tubuh yang tadinya baik tiba-tiba memburuk, dan keluarga sering bertengkar tanpa henti. Baru di akhir mereka sadar, semua itu ternyata disebabkan oleh hal kecil di dalam rumah. Sebuah tata letak yang salah, satu penempatan yang keliru, atau arah yang bertabrakan dengan Shio, yang perlahan-lahan menyeret seluruh keluarga ke arah kehancuran. Saya ingin bertanya 3 hal kepada kalian, coba pikirkan baik-baik. Pertama, apakah meskipun penghasilan sebenarnya tidak buruk, tetap saja tidak pernah bisa menabung? Uang datang cepat dan pergi lebih cepat? Kedua, apakah sering merasa gelisah tanpa sebab, mudah marah, apapun yang dilakukan terasa tidak lancar, dan setiap usaha selalu menemui hambatan? Ketiga, apakah di malam hari sulit tidur, sering bermimpi, kondisi mental menurun, dan suasana di rumah selalu terasa gelap, berat, serta menekan? Jika kamu mengalami 2 atau lebih dari hal tersebut, ingat ini, bukan karena nasibmu buruk, melainkan Shio kamu dan Feng Shui di rumahmu saling bertabrakan dan saling menghambat. Setiap Shio memiliki posisi keberuntungan, posisi buruk, serta medan energi yang disukai dan dihindari. Harimau tidak boleh berada di posisi yang salah, naga tidak boleh sembarangan menata benda, tikus tidak boleh memiliki celah kebocoran rezeki, kerbau dan kuda tidak boleh menekan aliran keberuntungan, ular dan kelinci sensitif terhadap energi dingin dan lembab, monyet dan ayam tidak cocok dengan lingkungan yang berantakan dan kotor. Anjing dan babi harus menghindari tekanan dari balok di atas kepala. Takdir bawaanmu, jika bertemu dengan lingkungan Feng Shui yang tidak tepat, ibarat kuda cepat yang terjebak di gang sempit. Sekuat apapun tetap tidak bisa berlari. Bagian ini perlu kamu ingat baik-baik. Shio menentukan dasar, Feng Shui menentukan hasil. Jika salah satunya tidak tepat, hidup akan sulit berjalan lancar. Selanjutnya kita masuk ke inti, yaitu Feng Shui yang paling sering diabaikan, namun paling berdampak, yang tidak terlihat. Semuanya berkaitan langsung dengan 12 Shio, setiap poin benar-benar mengena. 1. Pintu utama rumah gerbang pertama aliran energi seluruh keluarga. Jika pintu utama langsung berhadapan dengan tangga, lift, jendela, atau balkon, ini disebut aliran energi yang langsung menghantam. Bagi Shio harimau, naga, dan kuda, 3 Shio yang kuat, paling tidak cocok dengan kondisi pintu utama yang seperti ini. Ketiga Shio ini secara alami memiliki energi yang kuat, ambisi besar, ingin menghasilkan uang, dan ingin mengubah nasib. Namun jika pintu utama terkena hantaman langsung, energi buruk akan langsung masuk rumah, yang dapat menyebabkan emosi mudah meledak, jauh dari orang yang membantu, kerja sama rusak, investasi merugi, serta mudah terlibat masalah dan konflik. Banyak orang dengan 3 Shio ini yang menjalankan usaha sampingan atau bisnis, semakin berusaha justru semakin lelah,
Akar masalahnya adalah Feng Shui pintu utama yang merusak aliran keberuntungan. 2. Posisi tempat tidur di kamar menentukan kesehatan, kualitas tidur, dan tabungan. Tempat tidur menghadap cermin, sandaran tempat tidur membelakangi jendela, bagian atas kepala tepat di bawah balok, atau tempat tidur menghadap langsung ke pintu kamar. Bagi shio tikus, babi, dan kelinci, yang memiliki energi lembut dan lebih sensitif, hal-hal ini adalah yang paling harus dihindari. Ketiga shio ini secara alami memiliki pikiran yang halus, mudah berpikir berlebihan, dan cenderung kurang rasa aman. Penataan tempat tidur yang salah akan perlahan menguras keberuntungan, mimpi buruk di malam hari, kondisi mental melemah, hubungan sosial memburuk, mudah dimanfaatkan orang lain, serta keuangan yang diam-diam bocor sehingga sulit menabung. Kamu mungkin mengira ini karena tekanan hidup, padahal sebenarnya posisi tempat tidur yang perlahan menguras energi bawaanmu. 3. Dapur kamar mandi sumber terbesar kebocoran rezeki dan kerusakan keberuntungan. Kamar mandi yang gelap dan lembab, pintunya sering terbuka, serta menghadap ke ruang tamu, dapur yang berantakan dan kotor, kompor yang tertekan. Bagi shio kerbau, kambing, dan ular, yang memiliki sifat elemen tanah dan energi yin yang lebih lembut, hal yang paling ditakuti adalah energi kotor dan kelembapan yang tinggi. Feng Shui dengan kelembapan tinggi akan menekan keberuntungan finansial utama, uang hasil kerja keras sulit disimpan, pengeluaran tak terduga terus muncul, gangguan kesehatan ringan sering terjadi, energi negatif di rumah terasa berat, dan pasangan suami istri mudah mengalami hubungan dingin serta pertengkaran. Sudut rumah yang dipenuhi sampah, pakaian lama, furnitur rusak, serta area yang tidak pernah dibersihkan dalam waktu lama. Bagi shio monyet, ayam, dan anjing, yang memiliki sifat dinamis dan aktif, hal yang paling tidak cocok adalah sudut gelap yang menyimpan kotoran dan energi stagnan. Sudut mati yang menyimpan energi buruk akan mengundang konflik dan orang-orang yang merugikan, diserang dari belakang, hasil kerja diambil orang lain, mudah tertipu, sering mengeluarkan uang sia-sia, dan semakin ingin berhemat justru semakin banyak mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Sampai di sini, apakah kalian mulai merasa merinding? Ini bukan cerita horor, melainkan lingkungan tempat kamu hidup setiap hari, yang sedikit demi sedikit menguras keberuntungan bawaan dari shio kamu. Tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tetapi dampaknya benar-benar nyata. Inilah yang paling menakutkan dari Feng Shui, seperti direbus dalam air hangat, perlahan-lahan menyeretmu ke arah kehancuran. Banyak orang bertanya, tinggal di rumah yang sama, kenapa orang lain bisa lancar-lancar saja, sementara saya justru sering sial? Jawabannya adalah, elemen 5 unsur berbeda, sehingga tingkat ketahanannya juga benar-benar berbeda. 12 shio dibagi berdasarkan 5 elemen. Logam, monyet, ayam, kayu, harimau, kelinci, air, tikus, babi, api, ular, kuda, tanah, kerbau, naga, kambing, anjing. 5 elemen saling mendukung dan juga saling menghambat, begitu juga lingkungan Feng Shui yang terbagi dalam unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Shio dengan elemen kayu, jika rumahnya dalam jangka panjang gelap dan tidak terkena sinar matahari, energi kayu akan layu, karir menjadi stagnan dan tidak ada peluang untuk berkembang. Shio dengan elemen api, jika rumahnya terlalu banyak genangan air, lembab, dan dingin, energi api akan padam, semangat menurun, tidak ada dorongan untuk bertindak, dan keberuntungan finansial melemah. Shio dengan elemen tanah, jika rumahnya berantakan, bising, dekorasi terlalu mencolok, dan penuh gangguan suara, energi tanah menjadi tidak stabil, fondasi keuangan tidak bisa dipertahankan dan mudah mengalami kerugian. Shio dengan elemen logam, jika rumah memiliki terlalu banyak celah, pintu dan jendela bocor angin, serta terasa kosong, energi logam akan keluar, sulit menyimpan uang dan keberuntungan. Shio dengan elemen air, jika rumah terlalu terang, panas, dan kering, energi air akan menguap, emosi menjadi tidak stabil, hubungan sosial memburuk, dan sulit bertemu orang yang membantu. Sebagai contoh nyata yang mudah dipahami, banyak orang dengan shio naga, sejak lahir memiliki aura keberuntungan, wawasan luas, dan mampu menanggung tanggung jawab besar, seharusnya termasuk tipe yang mudah meraih kekayaan. Namun justru rumahnya memiliki ruang tamu yang kosong, area rezeki dipenuhi barang tak terpakai, dan balkon tertutup rapat tanpa cahaya dalam jangka panjang. Naga membutuhkan aliran energi yang hidup, terang,
dan ruang yang terbuka. Jika terus-menerus tertekan dan tertutup, ibarat naga sejati yang terjebak di perairan dangkal. Sehebat apapun kemampuannya, tetap hanya bisa hidup biasa-biasa saja dan sulit menghasilkan uang. Contoh lain, sio tikus, secara alami cerdas, pandai berhitung, dan tahu cara menyimpan uang. Namun jika kamar mandi menghadap langsung ke kamar tidur, dan rumah memiliki banyak retakan serta celah, sementara tikus berelemen air dan berkaitan dengan penyimpanan rezeki, maka celah-celah itu berarti kebocoran keuangan. Berapapun yang dihasilkan, selalu ada alasan untuk mengeluarkan uang, untuk kebutuhan mendadak, membayar utang, atau hal lainnya, sehingga tidak pernah bisa menyimpan uang dalam jumlah besar. Inilah yang terjadi ketika takdir sio bertabrakan dengan Feng Shui yang salah. Keunggulan bawaan sepenuhnya tereduksi, dan hidup terasa semakin tertekan. Bagian ini sangat nyata, dan juga sangat menggugah. Ternyata kondisi hidupmu yang tidak baik, sejak awal sudah ditanamkan melalui sio dan Feng Shui. Sampai di sini, tidak perlu panik. Takdir bukan sesuatu yang sudah ditetapkan seumur hidup. Kelebihan terbesar Feng Shui adalah bisa diubah, bisa disesuaikan, dan bisa memperbaiki arah nasib. Saya tidak pernah membahas tahayul yang menakut-nakuti. Yang saya bahas adalah medan energi lingkungan, penataan kehidupan, dan kebijaksanaan tradisional. Feng Shui yang buruk akan perlahan menguras dirimu. Feng Shui yang ditata dengan baik akan perlahan menumbuhkan keberuntungan bawaan dari sio kamu. Saya rangkum untuk semua orang, ada 9 hal dalam Feng Shui yang benar-benar harus dihindari. Tidak peduli sio apa, jika terkena satu saja, keberuntungan akan berkurang sedikit demi sedikit. 1. Pintu utama jangan dibiarkan terbuka terus-menerus, energi akan tersebar dan rezeki ikut hilang. 2. Kepala tempat tidur jangan bersandar ke jendela, dan jangan menghadap cermin, karena menguras energi mental dan mengurangi keberuntungan. 3. Setelah menggunakan kamar mandi, biasakan menutup pintu dan menjaga tetap kering, untuk mencegah penyebaran energi kotor. 4. Cermin yang rusak, furnitur retak, atau dekorasi yang sudah rusak di rumah, segera dibuang, barang rusak mengundang kemunduran. 5. Area rezeki di ruang tamu jangan dipenuhi barang, jangan meletakkan tempat sampah, dan jangan menaruh benda berat yang menekan. 6. Jika terlalu lama tidak membuka tirai hingga rumah gelap dan kurang cahaya, semua sio akan perlahan mengalami penurunan. 7. Jangan menaruh terlalu banyak tanaman atau tanaman merambat di kamar tidur, karena energi terlalu berat dan memengaruhi emosi. 8. Jangan menumpuk sepatu atau sampah di depan pintu, karena menghalangi datangnya bantuan dan rezeki. 9. Jangan tinggal terlalu lama di tempat yang bagian atasnya tertekan balok, karena akan menekan karir, kesehatan, dan keberuntungan. Elemen kayu, harimau, kelinci lebih sering terkena sinar matahari, jaga sirkulasi udara di rumah, pelihara sedikit tanaman hijau untuk meningkatkan keberuntungan karir. Elemen api, ular, kuda hindari tinggal di tempat yang lembab, jaga rumah tetap kering dan rapi untuk menstabilkan emosi dan rezeki utama. Elemen tanah, kerbau, naga, kambing, anjing bersihkan barang-barang tidak perlu. Jaga rumah tetap bersih dan tertata untuk menjaga kestabilan keuangan. Elemen logam, monyet, ayam perbaiki retakan dan celah di rumah, tutup pintu dan jendela dengan baik untuk menjaga agar rezeki tidak bocor. Elemen air, tikus, babi kurangi paparan cahaya yang terlalu terang, gunakan pencahayaan lembut di kamar tidur untuk meningkatkan kualitas tidur dan peluang bertemu orang yang membantu. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang, tidak perlu menggunakan benda atau alat yang rumit. Semuanya adalah hal sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang paling disukai banyak orang. Mudah, sederhana, membumi, dan bisa langsung dilakukan. 2 menit terakhir, saya rangkum inti dari keseluruhan video ini. 1. Sio adalah takdir bawaan sejak lahir, yang menentukan batas atas keberuntunganmu. 2. Feng Shui adalah lingkungan yang terbentuk setelah lahir, yang menentukan baik buruknya nasibmu. 3. Sebagus apapun takdir sio kamu, jika bertemu dengan Feng Shui yang buruk, tetap bisa mengalami kerugian, kesialan, dan segala hal menjadi tidak lancar. 4. Sio yang biasa saja pun, jika Feng Shui rumahnya ditata dengan baik, bisa perlahan mengumpulkan rezeki, bertemu orang yang membantu, dan mengurangi masalah dalam hidup. Feng Shui tidak pernah merupakan sesuatu yang mistis atau tidak jelas, melainkan gabungan dari psikologi lingkungan, medan energi ruang, dan kebiasaan hidup. Sio juga bukan tahayul,
melainkan rangkuman dari leluhur selama ribuan tahun mengenai pola karakter dan sifat dari 5 elemen. Ketika keduanya digabungkan dalam sebuah cerita, akan menghadirkan rasa misteri, ketegangan, dan unsur teka-teki, sekaligus menyentuh realita kehidupan, menghadirkan keterkaitan dengan pengalaman sehari-hari, serta memberikan informasi praktis yang bermanfaat. Selanjutnya, di episode berikutnya, saya akan membahas secara khusus untuk kalian 12 shio, masing-masing dengan posisi keberuntungan untuk menarik rezeki, dan posisi berbahaya yang harus dihindari. Saya akan memberitahu sesuai shio kamu, sudut mana di rumah yang harus selalu bersih, arah mana yang sama sekali tidak boleh ditata sembarangan, serta bagaimana menata 3 benda kecil agar perlahan bisa menstabilkan rezeki dan mengurangi hal-hal yang tidak menguntungkan. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk memberi like, menyimpan, dan menjaga keberuntunganmu. Tinggalkan shio kamu di kolom komentar, nanti saya lihatkan kamu secara alami membawa keberuntungan seperti apa, dan Feng Shui seperti apa yang diam-diam memengaruhimu. Di episode berikutnya, kita akan membedah kode Feng Shui khusus sesuai shio kamu. Akhir, ada satu hal yang sering dilupakan. Rezeki tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari apa yang kita lakukan. Perbanyak berbuat kebaikan dan amal. Karena setiap kebaikan yang kamu keluarkan, akan kembali dalam bentuk yang tidak kamu duga. Semakin kamu memberi, semakin hidupmu terasa cukup, dan rezeki pun akan datang dengan cara yang lebih lancar. Melepaskan makhluk hidup, seperti memberi kebebasan pada hewan, adalah bentuk kebaikan yang sangat besar. Bukan sekadar tindakan, tapi doa yang berjalan. Seringkali, dari hal kecil seperti itu, jalan hidup yang tadinya terasa buntu, perlahan terbuka. Bukan karena kebetulan, tapi karena kebaikan dan kebajikan yang kamu lakukan, kembali padamu.